Secara umum terjadi peningkatan bor untuk jatah pasien COVID sekarang di angka 84% se-Jawa Barat. Oleh karena itu urutan-urutan sudah saya perintahkan tadi, hari ini memastikan seluruh daerah memiliki 30% jatah untuk tempat tidur COVID dari 100% tempat tidur untuk pasien umum. Jika 30% sudah penuh, tolong dinaikkan ke 40%, dan jika 40% sudah penuh, tolong dinaikkan ke 60%. Jika ada satu daerah seluruh tempat tidurnya sudah mendekati 60% untuk pasien COVID, maka penanganan ruang-ruang isolasi secepatnya dilakukan dan sekarang sedang dipersiapkan, yaitu mengkonversi hotel apartemen sebagai ruang isolasi dan juga rumah sakit darurat dalam bentuk tenda-tenda militer di lahan-lahan TNI Polri yang sudah dikoordinasikan. Minggu ini juga kita dengan anggaran APBD mencari relawan medis sebanyak 400 orang, sudah diumumkan dan didaftarkan di Pikobar. Berita paling penting, paling baru hari ini adalah varian Delta sudah hadir di Jawa Barat. Ini menandakan kita harus tetap waspada, hadir di Karawang dan hadir di Kota Depok berdasarkan kajian genome sequencing yang dilakukan oleh Labkesda dan ITB, sehingga menandakan varian ini penularannya akan lebih cepat dari varian sebelumnya. Mudah-mudahan dengan berita ini kita tingkatkan kewaspadaan kita. Mohon disampaikan kepada masyarakat dengan kehadiran varian Delta di Jawa Barat, maka prokes 5M itu harus lebih ditingkatkan lebih-lebih lagi. Kalau bisa yang namanya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi pergerakan itu diakselerasi. Kemudian tadi kita lakukan diskusi kepada daerah-daerah yang tingkat kesembuhannya rendah, kasusnya masih aktif dan juga kematian tertinggi. Secara umum kematian di Jawa Barat masih terkendali di angka 1,3%, dan kasus aktif memang meningkat, juga keterbatasan pengetesan juga sedang kita upayakan. Kemudian penguatan di level puskesmas juga kita akan tingkatkan sehingga yang nanti masuk rumah sakit hanya pasien yang bergejala berat dan sangat berat. Kalau dia gejalanya ringan dan sedang, itu cukup dirawat di area puskesmas, di ruang-ruang isolasi di desa kelurahan yang memang sudah dibiayai oleh yang namanya dana desa. Kemudian untuk menguatkan tracing, kami meminta bantuan tim penggerak PKK dan pramuka mungkin untuk bisa membantu menjadi relawan tracing, tentunya dengan bimbingan dari Kadinkes yang sudah punya program Puspa di puskesmas-puskesmas yang selama ini tapi masih terasa masih belum maksimal. Saya kira itu secara umum. Dan juga sudah diputuskan vaksinasi di Jawa Barat diperbolehkan untuk seluruh warga di atas 18 tahun, jadi tidak lagi sekarang vaksinasi dibatasi hanya untuk nakes, kemudian TNI Polri dan lansia. Kita akan menghabiskan semua vaksinasi untuk mengejar herd immunity sehingga tidak hanya di Bandung Raya dan Bodebek tapi di seluruh Jawa Barat dengan kepastian suplai vaksin untuk tahap 2-nya juga sudah dijamin oleh Kementerian Kesehatan. Dengan begitu arahan Presiden agar vaksinasi bisa lebih akseleratif, puncaknya di Agustus, khususnya di Jawa Barat menggunakan tempat-tempat yang besar seperti stadion itu akan kita teruskan. Lockdown itu pada dasarnya kami akan mengikuti arahan pemerintah pusat asal kesiapan dari dan sebenarnya tidak ada istilah lockdown. Kenapa saya juga bingung dihidupkan lagi istilah lockdown? Karena dulu sudah disepakati yang namanya lockdown itu bahasa Indonesianya adalah PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Jadi istilah PSBB ini
harus dibarengi dengan kesiapan pangan, sembako dan lain-lain kepada mereka yang tidak bisa melakukan WFH. Dan kami dari Jawa Barat anggaran memang sudah tidak ada, jadi kalaupun itu diadakan kepastian dukungan logistik dari pusat harus betul-betul sudah siap, baru kami akan terapkan di Jawa Barat.